welcome to my video. Guys, kalian pernah kepikiran gak ilmu geografi yang sering kita pelajarin di sekolah itu sejarahnya kayak gimana? Apa iya dari dulu langsung canggih pakai satelit? Tidak meren. Atau jangan-jangan perjalanannya seru? Daripada penasaran, nih aku ya bakal ngajak kalian melintasi waktu buat bahas 5 tahapan sejarah geografi beserta garis waktu dan para tokohnya. Oh iya, bentar, sebelum kita lanjut nih, kenalin dulu dong. Aku Elsa Sabada ya, dari kelas 108. Kalau nyari aku ke 108 ya, udah cari aja Elsa, pada tahu kok. Nah, kita mulai dari tahapan yang paling awal ya, yaitu geografi klasik yang berlangsung sekitar abad ke-6 Masehi, sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi. Jadi teman-teman, ribuan tahun lalu di masa Yunani dan Romawi kuno, geografi lahir dari rasa penasaran para penjelajah yang kepo nih sama bentuk bumi dan tempat-tempat yang mereka datangi, tempat-tempat baru yang mereka datangi gitu. Nah, karena ribuan tahun lalu kan belum ada teknologi, jadi catatan perjalanan mereka itu masih berupa catatan petualangan, mitos, dan gambar peta sederhana atau biasa disebut logografi. Oh ya, di era awal ini ada 4 tokoh. Nah, 4 tokohnya itu, yang pertama ada Anaximandros, si pembuat peta berbentuk silinder, peta bumi ya maksudnya. Terus yang kedua ada Delos, tokoh yang menganggap bahwa bumi itu piringan datar di atas air. Lalu yang ketiga ada Eratosthenes. Jadi dia ini pencetus kata geografi pertama kali dan sukses nih teman-teman menghitung keliling bumi secara akurat. Dan terakhir ada Ptolemeus, si pembuat buku geografi dan pelopor garis lintang dan bujur di peta. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu geografi abad pertengahan yang berlangsung dari abad ke-5 sampai 15 Masehi. Oh iya, kalian tahu nggak waktu benua Eropa mengalami masa kegelapan atau Dark Age? Ilmu geografi justru berkembang pesat dan menyala nih teman-teman di dunia Islam. Jadi para cendekiawan melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk memetakan bumi dan mempelajari dunia baru. Oh ya, di balik perjalanan hebat luar biasa, Masya Allah ini, ada 3 tokoh pelopornya. Yang pertama ada Ibnu Battuta, penjelajah muslim yang mencatat kondisi alam, norma sosial, dan budaya lintas benua. Lalu yang kedua ada Al-Idrisi, pembuat peta paling akurat di zamannya atau Tabula Rogeriana. Dan yang terakhir ada Al-Biruni, ilmuwan yang berhasil menghitung jari-jari bumi. Bayangin menghitung jari-jari bumi. Mantap kan? Dan dia juga yang mendeskripsikan relief permukaan bumi. Gak kerasa ya, kita udah sampai di tahap ketiga, yaitu geografi abad pertengahan yang berlangsung pada abad ke-18 Masehi. Jadi teman-teman, di abad ini geografi mengalami upgrade besar-besaran guys. Dari yang tadinya geografi itu cuman berisi catatan perjalanan dan fiksi petualangan, kini resmi naik kelas jadi ilmu sains murni karena mulai menggunakan metode eksperimen, logika ilmiah, dan pengamatan yang terstruktur teman-teman. Dan di abad ini tentu ada 3 tokoh yang menggerakkannya. 3 tokoh tersebut yaitu yang pertama Alexander von Humboldt, bapak geografi
yang meneliti pengaruh iklim dan vegetasi. Yang kedua ada Carl Ritter yang meneliti pengaruh kondisi alam terhadap perkembangan peradaban manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu Immanuel Kant yang menjelaskan geografi yang menjelaskan posisi biografi sebagai ilmu spasial atau ruang. Kita udah di tahap keempat. Nah, tahap keempat nih mulai seru nih teman-teman, yaitu geografi tahap akhir abad ke-19 sampai 20. Kisaran tahun 1800-an akhir sampai 1900-an, para ahli mulai debat nih teman-teman. Debat ilmiah. Nah, dari debat ilmiah ini melahirkan dua gagasan atau dua paham yang berbeda nih. Nah, tokoh pencetus dari kedua paham tersebut adalah yang pertama nih, Ellsworth Huntington dan Friedrich Russell paham bahwa alamlah yang mengendalikan kehidupan manusia. Dan tokoh yang kedua adalah Paul Vidal de la Blaise, paham yang kalau manusia itu tuh mempunyai potensi untuk mengelola alam. Gitu teman-teman. Tahu kenapa aku senyum? Karena kita udah sampai di tahap terakhir atau tahap kelima, yaitu geografi mutakhir yang dari abad 20 akhir sampai sekarang. Ini adalah wajah baru geografi kita, geografi zaman now yang udah menggunakan bantuan teknologi digital untuk melakukan pemecahan masalah bumi. Jadi mereka menggunakan teknologi digital seperti komputer, apalagi nih satelit, dan pakai GIS nih teman-teman. Era serba canggih ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh hebat seperti seperti Peter Haggett, tokoh yang mempopulerkan analisis spasial kuantitatif dan sistematis. Lalu Richard Hartshorne, tokoh yang mengembangkan konsep keunikan wilayah atau area differentiation, kalau nggak salah itu. Gimana guys, seru kan? Kita habis menjelajahi sejarah geografi dari abad ke abad sampai ke era sekarang. Keren banget ya, seru banget ya. Makasih ya udah ikut aku melintasi waktu dan menjelajahi peradaban dulu tentang geografi ya pastinya. Dan selamat, setelah ikut aku, wawasan kalian jadi bertambah banyak. Terima kasih, sekian dari aku. Kapan-kapan lagi ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf juga kalau ada typo atau salah pengucapan atau ngomongnya lambat dikit. Ya, I'm sorry, kan menghafal guys. Ya, stay happy, stay healthy, have a nice day, always good luck. See you next time guys. Karena di awal nggak pakai salam, jadi ini nggak pakai salam lagi. Bye bye.